Aman, aman. Ya, Mantap. siap. Apalagi kan value perusahaannya freedom tuh, cocok banget sama Iya. Merdeka. Merdeka. Betul. Betul. Ya, berikutnya, wah ini Pak Komandan kita, Bung Wahyu Aji. Komandan yang sangat sangar dengan baju warna ungu. Merah ini sebenarnya, tapi nggak Oh tahu itu begini. merah ya, cuman ini aja ya, dampak ini ya. Ya, teman-teman buat yang belum tahu, teman-teman, Bung Aji ini adalah CEO-nya GNFI, Good News from Indonesia. Kalau teman-teman yang belum tahu GNFI itu apa, berarti teman-teman ini terlalu banyak lihat yang namanya influencer, gitu ya. Jadi terlalu banyak didominasi sama influencer-influencer sehingga nggak tahu berita baik dari Indonesia. Nah, Bung Aji ini mengelola perusahaan media yang bukan cukup, sangat sangat menarik karena punya pembeda yang cukup banyak dan juga kemudian pertumbuhannya juga luar biasa. Oh ya, tadi juga Bung Farid belum cerita angka-angka, nanti saya juga minta lebih lanjut untuk bisa share angka-angkanya, berapa nelayannya, berapa ininya, perdagangannya, perputarannya, impact-nya segimana, itu juga nanti juga Bung Aji mungkin bisa share juga. Nah, silakan Bung Aji mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman semua nih tentang pribadi dan juga perusahaannya. Bung Aji ini lulusan dari Vkom Unpad. Nah, ini untuk menjawab non-engineering bisa nggak sih jadi inovator? Nah, ini living example-nya ya. Silakan Bung Aji. Ya, Bung Indra, terima kasih banyak. Saya sebenarnya lagi asik-asiknya dengerin Bung Farid tadi cerita sebenarnya. Gimana kalau kita langsung tanya jawab aja langsung ke Bung Farid? Nggak, Bung Farid ini kalau saya terawang dari tampangnya, kayaknya beliau nggak keberatan untuk kita undang lagi sebagai mentor nanti. Ah, mantap. Bener nggak terawangan saya nih Bung Farid? Boleh, Bung Indra. Mantap banget pokoknya. Iya baik, ini sebelah saya Palu-Palu kelihatan nggak ya? Karena ini hari Sabtu, jadi tetangga sebelah rumah kayaknya lagi bener-bener genteng atau apa gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya, terutama Bung Indra, Bung Farid yang luar biasa tadi dengan arunannya yang saya juga ngikutin dan sangat amazed dan nggak gampang. Tadi bener yang terakhir ya, Bung Indra sampaikan, kita membayangin bisnis nelayan aja udah serem gitu. Apalagi ini anak-anak kota misalkan, Bung Farid dari Bandung kuliahnya, terus masuk ke suatu lingkungan yang barangkali sangat sangar gitu kan. Ini yang dihadapin bukan hanya perusahaan besar yang punya modal gitu, tapi sebenarnya lebih mengerikan sebenarnya, mafianya juga banyak, premannya juga banyak banget ya gitu. Karena kita pernah pengalaman waktu itu kita ada kerjasama dengan pelabuhan, itu sampai ada tim kita yang todong pistol. Itu padahal kita kerjanya bukan untuk mengganggu bisnis mereka, kita hanya di media gitu. Jadi saya bisa kebayang luar biasanya, apalagi dengan santet-santetan tadi ya, itu ngeri itu. Kayak udah mempan nih tadi. Baik, Bung Indra, saya izin berbagi share juga. Tadinya mau cerita aja, tapi ternyata biar karena ini kesannya kuliah umum, jadi saya coba bikin sedikit slide untuk memandu diskusi kita. Saya akan mengenalin sedikit tentang GNFI, sedikit banget, terus berikutnya barangkali biar bisa jadi jembatan diskusi juga, saya akan mungkin dari perspektif pengalaman, gimana sih dari mahasiswa menjadi startup founders, atau mungkin kalau zaman saya itu startup bahkan mungkin belum dikenal banget ya, kita lebih ke entrepreneurship ya, Bang Indra ya. Kita seumuran nggak sih, Bang Indra? Kayaknya ya. Kalau Bung Farid tadi dekat-dekat lah sama Bung Farid juga dekat kok. Tapi nggak apa, ini saya melengkapi. Kalau Bung Farid tadi kan memang kayaknya udah lekat dengan teknologi ya, Bung Farid ya. Angkatan berapa kuliahnya, Bung? Angkatan 2011 masuknya. 2011. Ya kurang lebih kita beda 11 tahun juga lah. 11 tahun. Artinya dalam 11 tahun era 2000-an sampai 2010-an itu luar biasa. Inovasi begitu banyak, teknologi berkembang begitu cepat, itu menjadikan generasi kita yang 2000-an itu banyak tergagap-gagap dan mengalami berbagai macam disrupsi gitu kan ya. Jadi kami ini masih mengalami era-era kita masuk kuliah pertama, orang pakai handphone itu kayaknya udah wow banget gitu kan. Kalau di kosannya ada TV itu pasti orangnya udah anak orang kaya gitu kan, atau mungkin kosannya kamar mandi dalam itu udah mewah banget gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman kayaknya apalagi dengan mahasiswa yang sekarang kayaknya lahir udah di zaman digital, bahkan mungkin pas TK-nya udah
udah akrab dengan digital dan sebagainya. Nah, saya ini masih mengalami mesin ketik, kuliahnya masih mesin ketik gitu kan. Walaupun udah ada komputer, tapi waktu itu belum semua orang punya komputer, sehingga dosen kami masih memaksa kami pakai mesin ketik untuk menulis artikel gitu. Karena background saya jurnalistik, banyak tugas-tugas menulis. Pada waktu itu kita masih pakai mesin ketik gitu. Nah, saya sedikit cerita tentang GNFI. Ini logonya, saya nggak cerita banyak juga, tapi Good News from Indonesia itu seperti namanya. Kita hanya merangkum kabar-kabar baik tentang Indonesia. Kita tahu bahwa berita baik itu biasanya kalah dengan berita buruk. Nah, ini mungkin sisi sosial yang kita coba atasi pada waktu itu. Dan banyak juga menerima skeptis dari banyak orang, karena kami dari sejak kuliah itu diajarin, Bung Indra, kalau misalnya bikin berita baik itu nggak akan laku. Kalau kamu pengen laku, ya bikin berita yang kontroversi gitu kan. Berita orang gigit anjing itu biasa banget, ya anjing kerjaannya gigit orang. Tapi kalau orang gigit anjing, nah itu jadi berita. Artinya kita terlalu banyak dicekokin dengan hal seperti itu, dan kita pun selalu seneng ketika ada sesuatu yang negatif, sesuatu yang bencana dan lain-lain gitu kan, karena kita melihat bahwa itu adalah sebuah berita gitu. Nah, tapi pada waktu itu kita mulai tahun 2009, Bung Indra, tapi bukan sebagai perusahaan duluan, tapi kita memulainya sebagai sebuah blog, dan jadi perusahaan itu baru tahun 2015. Jadi kita pada waktu itu tahun 2009 masih sebuah blog, kita di-trigger oleh sebuah survei yang sebenarnya itu surveinya lembaga survei lain, tapi mereka nanya ke kita, mau titip pertanyaan nggak ke kita gitu kan. Ya udah, kita titipin pertanyaan. Pertama adalah apakah responden itu optimis atau pesimis terhadap masa depan Indonesia, dan yang kedua kenapa. Dan ternyata pada waktu itu hasilnya adalah 80% anak muda responden itu, jumlahnya ada 4.000, itu pesimis terhadap masa depan Indonesia. Sebabnya cuma sepele, yaitu karena mereka nggak dapat informasi yang baik dan membanggakan tentang Indonesia. Jadi karena nggak ada informasi yang baik pada waktu itu, prime time, kalau misalnya kita lihat TV-TV itu ya prime time-nya ya korupsi, kriminalitas, terorisme, dan sebagainya, sehingga ini nggak ada prestasinya gitu kan. Di koran-koran halaman pertama itu nggak ada yang misalkan inovasi mahasiswa dapat ini itu nggak ada. Itu paling adanya di kolom kecil di halaman 12 pojok kiri gitu, bawah gitu. Kadang-kadang itu pun bentuknya iklan, jadi nggak menarik. Artinya kita melihat bahwa ini ternyata problem ya. Mungkin pada waktu itu kami tahun-tahun itu belum terpikir sih maksudnya startup itu gimana sih. Yang kami tahu adalah kayaknya ini problem deh, dan ini harus diselesaikan gitu dengan apapun caranya. Jadi kayaknya ini beruntung banget kita di sini, teman-teman di sini, banyak forum-forum seperti ini, banyak lomba-lomba penghargaan atau mungkin kompetisi di bidang inovasi yang kita dari awal sudah terbiasa berpikir inovatif, berpikir solutif, critical thinking. Critical thinking pun saya kenal jauh setelah lulus kuliah ya. Kayaknya pas waktu kuliah dulu nggak ada critical thinking atau apapun, design thinking atau apapun ya. Ya pokoknya bahkan iklim wirausaha dan entrepreneurship pada waktu itu sangat-sangat jarang di kampus. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa ini problem gitu, dan kayaknya cocok nih kalau misalnya ditarik dengan kondisi saat ini atau startup atau iklim inovasi saat ini. Ternyata startup yang berhasil itu atau mungkin inovasi yang berhasil itu yang biasanya mengatasi problem yang memang real di masyarakat gitu. Semakin besar problemnya, sebenarnya semakin besar peluang kita untuk jadi itu. Kayak misalkan tadi Aruna, problemnya ya tadi ya masalah kita perikanan atau maritim itu kaya banget, tapi ternyata kok nggak banyak menyumbang kontribusi ekonomi terutama masyarakat yang melakukannya ya. Nah, ternyata problem itu diatasi dengan teknologi, dengan model bisnis yang keren, sehingga jadilah. Nah, GNFI pada waktu itu problemnya yang kami tahu hanya itu. Ini kayaknya nggak bener deh. Masa sih Indonesia segede ini kok 80% anak mudanya pesimis nih. Dan ketika dijawab kenapanya adalah karena nggak dapat berita baik gitu. Itulah kenapa kita akhirnya bikin Good News from Indonesia. Jadi pada waktu itu kami barangkali yang pertama membalikkan kredo bad news is good news menjadi good news is good news. Jadi kami itu kalau di jurnalistik atau mungkin teman-teman yang di sini ikutan Persma atau apa itu pasti mungkin pernah dengar ya, bad news is good news. Jadi berita yang jelek itu sebenarnya adalah berita yang bagus karena itu pasti disukai sama semua orang. Artis
tunangan itu nggak terlalu wow sebenarnya, kecuali Atta Halilintar ya. Apa gitu kan. Tapi kalau misalnya yang cerai itu lebih wow lagi gitu. Mungkin apa namanya kemarin pernikahan agungnya itu mungkin menjadi live, menjadi pemberitaan umum, tapi ketika orang jangan-jangan banyak yang nunggu-nunggu ini kapan nih bubarnya, sehingga bad news is good news itu benar-benar menjadi apa namanya disukai masyarakat. Nggak tahu ini telur ayamnya duluan mana. Jurnalis pun, media pun juga menyenangi itu gitu, karena biasanya kalau misalnya ada bad news itu oplahnya naik, trafficnya naik, pengunjungnya naik gitu kan. Bahkan sekarang walaupun nggak ada bad news, kadang-kadang kita main clickbait sehingga orang apa namanya tertarik buat melihat, apalagi di zaman traffic menjadi panglimanya ya. Nah itulah GNFI barangkali yang pertama kita membalikkan kredo itu, sehingga intinya kita kepengen bahwa hal-hal baik itu masih banyak, tapi kita waktu itu melihat bahwa hal-hal baik itu menjadi nggak tersebar bukan karena hal baiknya sebenarnya, tapi karena nggak terkemas dengan baik. Misalkan perusahaan, BUMN, lembaga riset itu punya banyak sekali harta karun yang sebenarnya perlu diketahui oleh publik, tapi karena yang sesuatu yang sepele barangkali, karena terkemasnya nggak menarik, nggak asik banget gitu. Kalau laporan misalkan, laporan itu ya udah ada 500 halaman, langsung aja 500 halamannya di-share dengan download Excel atau download PDF gitu. Sama sekali nggak menarik. Kita pernah membantu Bappenas mungkin tahun 2019-an ya. Mungkin periode pertama Bappenas Pak Jokowi, berarti 2000 berapa ya? 2005-an ya, 2015 ya. Nah, itu ada namanya RPJMN. RPJMN itu rencana jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu ada sekitar ribuan halaman. Nah, kalau dokumen itu harus dibaca sama masyarakat semuanya, padahal itu dokumen publik ya, itu kayaknya membosankan sekali. Dan waktu itu kita diminta atau kita ada kesempatan untuk mengalih visualkan menjadi infografis hanya sebanyak 100 halaman. Sekitar 2015-an infografis belum sepopuler sekarang. Videografis apalagi animasi-animasi gitu kan. Kita pun kalau misalnya menyaksikan animasi data-data itu banyakkan dari The Economist atau mungkin dari website-website luar. Nah, GNFI adalah salah satu pelopor kita memvisualkan data, memvisualkan berita-berita baik, selalu baik, sehingga berita baik itu menyebar. Jadi dari situlah inovasi-inovasi ini bergulir dan mempengaruhi media-media lain untuk juga menggunakan kemasan good news itu juga sebagai good news. Jadi ini juga tantangan juga ya teman-teman, ketika kita berinovasi, pasti inovasi kita diikuti oleh yang lainnya. Artinya yang pertama aja itu bukan menjadi sebuah kebanggaan sih, karena yang pertama itu gampang menjadi yang pertama, tapi yang paling larinya paling lama itu yang mungkin paling menguntungkan ya. Dan ketika kita kepingin lari yang paling lama, berarti kita harus relevan dengan perkembangan, relevan terus dengan berbagai macam kondisi gitu. Nah, ini berbagai kegiatan kita. Jadi intinya kegiatan kita adalah media. Di Good News from Indonesia ada websitenya, terus kita juga bukan hanya awalnya cuma Good News from Indonesia aja, tapi kita mengembangkan sekarang ada Good News from Southeast Asian, karena Asia Tenggara itu sebuah regional yang sangat kaya dan sebenarnya punya kemiripan budaya masyarakatnya, sehingga kita bikin Good News from Southeast Asia, se-Asia. Kita mainnya di website dan di Instagram sebagai outletnya, dan itu juga rame gitu. Dan kita punya Rekam Indonesia itu audiovisual, karena sekarang apa-apa audiovisual ya. Jadi kita punya khusus Good News from Indonesia, tapi kemasannya seluruhnya video, dan itu ada di website. Lalu kita juga punya Good Start yang baru kita lahirkan di bulan Juli lalu, dan sekarang cukup bagus perkembangannya, karena Good Start ini menarik juga karena begitu banyak data di sekitar kita, tapi kita malas banget baca data karena tadi kemasannya nggak menarik. Sehingga kita bikin data-data statistik itu menjadi lebih menarik, sehingga orang bisa lebih mendapatkan manfaatnya ketika itu disajikan. Kita bikin Good Start. Sementara ini kita jadikan kanal di GNFI, tapi akun Instagramnya juga udah ada. Intinya bahwa, dan yang menariknya lagi adalah GNFI nggak berdiri sendirian, nggak bergerak sendirian. Barangkali itu yang berbeda ya. Kalau zaman dulu orang bikin media itu harus ngantongin modal kuat banget, harus ada backingnya, ada konglomerasi di belakangnya. Tapi sekarang GNFI itu kurang lebih timnya masih sedikit, 40, tapi kita bisa mengcover seluruh Indonesia dengan cara kita punya network kawan GNFI namanya. Jadi kawan-kawan, karena
kita melihat bahwa sebenarnya teman-teman komunitas, teman-teman di daerah itu mereka sangat bangga dengan daerahnya dan mereka kepingin sharing tentang daerahnya dan kita mewadahi itu gitu. Jadi berita-berita baik dari daerah-daerah itu yang paling tahu adalah sebenarnya masyarakat di sana. Begitu. Jadi kita tumbuhnya nggak sendirian, kita bareng-bareng karena kalau sendirian misalkan kita harus mengcover misalkan membuat dokumenter di apa namanya di Pulau Rote misalkan atau di Papua atau di mana. Kalau misalnya kita bikin sendiri itu sangat mahal, tapi kita percaya bahwa anak-anak muda sekarang itu sudah sangat gampang untuk membuat konten, untuk membuat kemasan atau sajian informasi, tinggal kita apa namanya kita temenin aja kalau mereka masih kesulitan, kita bisa coaching sehingga bisa mereka membuat konten sendiri di daerah-daerahnya dan kita muat di GNFI. Nah, saya kepengen cerita sedikit mungkin apa namanya ini menarik ya nanti gabungkan ya pengalaman generasi kita Bung Indra dan generasinya Bung Farid tadi itu. Jadi ini kalau digabungin menarik banget dan kita gabungin lagi dengan generasinya teman-teman yang masih kuliah saat ini. Jadi tapi mungkin benang merahnya agak sama ya. Saya melihat bahwa saya memulai usaha atau memulai bisnis waktu itu belum bernama startup ya. Kita pokoknya tahunya ini bisnis aja, usaha aja pokoknya. Oleh karena itulah saya juga nggak terlalu memanfaatkan ijazah saya sampai sekarang ya. Termasuk ijazah S2 itu fotonya udah lecek banget. Walaupun pernah juga mengajar sebagai dosen full time, tapi saya termasuk yang mungkin pengalaman profesionalnya nggak terlalu panjang, tapi karena mungkin bisnis saya itu membuat berinteraksi dengan profesional yang sangat beragam dan saya menarik pelajaran dari mereka gitu. Mungkin sama juga ya, Bung Farid, ketika kita berbisnis, kita nggak bekerja dengan orang lain, tapi kita tidak bekerja untuk orang lain, tapi kita bekerja dengan orang lain yang banyak banget. Dan itu membuat kita, pengalaman kita makin bertambah, kita bisa tahu perspektifnya presiden, bahkan tadi kalau ketemu presiden, misalkan, kita bisa tahu perspektifnya menteri atau mungkin pejabat di birokrasi, kita juga tahu perspektifnya CEO di perusahaan multinasional atau mungkin BUMN. Yang semua itu membuat kita semakin komplit dan itu berguna untuk bisnis kita. Nah, saya melihat ini mungkin barangkali perjalanan dari mahasiswa menjadi startup founder atau entrepreneur itu yang pertama adalah soal individunya sih. Nah, individu ini nanti saya cerita sedikit apa aja, terus ekosistemnya, dan yang ketiga momentum. Nah, tadi saya juga melihat Bung Farid juga ngomongin momentum ya. Karena semuanya itu juga momentum. Tapi kalau momentum kita nggak siap secara individu, juga momentum itu akan lewat aja. Tapi individu aja nggak bisa nih kalau nggak ada ekosistem. Ekosistem tadi temen kan, kayaknya kita semua nggak ada yang bisa berjalan tanpa temen deh sekarang. Apalagi cuman sekarang ya. Kalau kita kekeh nih dengan ego kita harus melakukan semua sendirian. Kayaknya kita oke, mungkin jadi, tapi akan keduluan yang lain gitu. Nah, saya melihat di individu ini, sebentar, kok saya tutupan nih layarnya nih. Di individu ini barangkali kita udah sangat mendengar soft skill dan hard skill ya. Kalau hard skill itu adalah apa yang teman-teman pelajari di kampus dengan kursus, dengan seminar itu rasanya hard skill. Misalkan tadi Bung Farid ngomong coding, berarti itu adalah hard skill-nya gitu. Atau mungkin kemampuan bahasa kita itu hard skill. Nah, tapi yang menarik lagi sebenarnya banyak sekali pebisnis atau startup itu yang memang nggak nyambung dengan hard skill-nya gitu. Dan yang paling penting kayaknya sekarang adalah soft skill. Hard skill kita bisa ajak orang yang memang bisa di skill itu, tapi kalau soft skill itu kayaknya susah untuk digantikan, apalagi kalau misalnya kita dalam fase merintis bisnis ya. Nah, ada beberapa soft skill, nggak usah terlalu banyak, barangkali ini nanti bisa kita diskusikan. Yang paling penting mungkin work ethic ya. Work ethic itu sebenarnya nggak harus kita lulus kuliah dulu, mengalami dunia kerja dulu, baru kita menjalankan work ethic. Dan karena sebenarnya teman-teman punya kesempatan untuk bekerja bersama orang lain itu kan mulai dari sekarang kan ya. Bahkan work ethic itu bisa tercermin dengan hubungan kita dengan dosen misalkan. Teman-teman saya dosen itu seringkali mengeluh di WA mahasiswanya itu jam 11:30 malam untuk ngasih tahu bahwa untuk ngumpulin tugas gitu. Jadi atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang kurang bisa menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Nah, itu barangkali work ethic sih. Salah satu contohnya ya. Jadi bagaimana kita bekerjasama dengan orang lain dan kita menyesuaikan dengan orang lain, kita profesional dengan peran kita dan tanggung jawab kita. Pun ketika kita jadi mahasiswa kan itu sebenarnya peran profesional kita kan. Kita sebagai student kita juga ada hak dan kewajiban, dan orang lain juga punya hak dan kewajiban terhadap kita juga gitu.
Nah, terus yang lain teamwork, nah ini penting banget. Biasanya yang berhasil adalah orang-orang yang memang bisa bekerja sama. Mungkin tipikal kita keras kepala, tapi kita pastikan bahwa kita pasti perlu orang-orang yang bisa bekerja bareng kita. Steve Jobs kurang keras kepala apa sih? Tadi kan inspirasinya Bung Farid, tapi dia punya temennya Steve Wozniak yang nggak tahu kenapa setia banget sama Steve Jobs gitu kan. Nah, pastilah kita pasti ketemu sama orang itu. Sekeras kepala apapun kita, pasti kita punya orang yang memang sefrekuensi dan kita perlu mendapatkan itu. Gitu. Terus adaptability kayaknya udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini zaman yang sangat gampang banget berubah, sedikit-sedikit berubah. Dan kalau misalnya kita nggak update, kita kudet, terus kita nggak bisa merasa bahwa aku ya gini gitu. Kalau orang lain gitu ya udahlah, terus kita nggak mau berusaha untuk belajar, membuka diri, kayaknya juga akan banyak kesempatan yang kita akan lewatkan. Terus komunikasi jelas ya, itu penting banget. Komunikasi itu nggak harus pandai ngomong ya teman-teman, tapi ngomongnya mungkin sedikit, atau mungkin komunikasi itu karena saya jurnalistik itu masuk di Fakultas Komunikasi, yang saya pelajari dan saya amati sebenarnya orang yang kadang-kadang orang yang komunikasinya bagus itu nggak banyak ngomong, tapi yang bisa bertanya sebenarnya. Orang yang menyimak terus bertanya. Teman-teman pernah nggak ngerasain bahwa teman-teman itu ada teman curhat yang enak banget, yang dia tuh nggak ngomong, tapi kita sendiri yang ngomong, tapi kita merasa enak banget yang ngobrol sama dia. Kadang-kadang dia hanya menjadi teman yang enak buat diajak ngomong gitu kan. Itu biasanya ujung-ujungnya buaya tuh ya gitu ya. Apa? Ujung-ujungnya buaya likung. Buaya. Gitu kan. Saya juga sering ketemu mentor-mentor senior itu, mereka sangat senang kalau kita tanya gitu, dibandingkan kita yang ngomong nyerocos terus gitu. Jadi itu yang menjadi pelajaran saya juga, bahwa ternyata komunikasi itu, apalagi sebagai startup founder, barangkali bukan harus kita pandai menjelaskan panjang lebar, tapi kita bisa menggali informasi, itu juga termasuk yang skill yang sangat dibutuhkan. Terus creativity, critical thinking itu pasti yang teman-teman ini. Nah, lalu ekosistem itu lingkungan. Kalau saya merangkumnya adalah beberapa hal ini. Jadi ekosistem itu bisa kita bentuk kok dengan what we consume. Apa sih yang kita konsumsi sehari-hari? Ini bukan hanya makanan ya teman-teman, tapi terutama informasi sih sebenarnya. Jadi informasi yang kita konsumsi sehari-hari itu sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan atau menjadi apa kita di masa depan. Apalagi di era yang saat ini, kita sangat mudah sekali mengkonsumsi apapun, dari yang penting sampai yang nggak penting gitu. Bahkan barangkali mungkin kita suka kartun, tadi kan Bung Farid suka kartun, tapi barangkali di situ pasti ada sesuatu yang pastikan bahwa kita mengubah keasikan yang receh-receh tadi itu sebagai sesuatu insight, ada inspirasi di sana yang kita bisa petik nih, bahwa ini bukan hanya sekedar game, ini bukan hanya sekedar kartun, tapi ini ada sebuah value yang kayaknya kita cocok di situ gitu. Jadi konsum itu lebih ke informasi kalau menurut saya. Apa yang kita dengar, kalau misalkan follow akun Twitter atau mungkin akun TikTok, kita bukan hanya yang suka berantem melulu gitu, tapi ada sesuatu yang intelektual yang muncul di sana yang kita bisa pelajari. Terus siapa circle kita juga sangat menentukan. Bukan berarti kita pilih-pilih teman yang harus sok serius semuanya, tapi ini sangat penting kita melingkupi sekitar kita dengan orang-orang yang positif. Maka itulah saya suka berteman dengan Bung Indra. Saya pikir ini circle yang keren nih untuk saya belajar inovasi terus gitu kan. Terus kira-kira ketahuan saya suka nongkrong di Circle K, bukan? Circle masih ada yang tahu nggak ya? Terus apa yang kita spend, apa yang kita habiskan, ini masalah waktu terutama. Jadi waktu ini juga jadi godaan besar bagi teman-teman sekarang pastinya. Kalau kami zaman dulu, mungkin Bung Indra juga, sosial media belum sedahsyat sekarang merampas waktu-waktu kita. Tapi sekarang kayaknya waktu kita habis banyak di gadget ya. Dulu kita masih sempat ke perpustakaan dan kita betah banget di perpustakaan. Tapi barangkali sekarang perpustakaan sepi, dan kalau perpustakaan biasanya kadang-kadang cuma memang di wifi-nya doang gitu. Jadi perpustakaannya nggak dibuka-buka bukunya, tapi wifi-nya dipakai. Terus saya yakin bahwa ekosistem itu termasuk story behind kita ya, orang tua kita, lingkungan kita, keluarga kita,
orang tua yang sportif, atau saudara, adik, kakak, itu juga termasuk ekosistem yang itu juga melatari story behind perjalanan kita sebagai startup founder. Nah, yang terakhir, saya percaya momentum. Jadi ketika individu kita udah terkuat dengan kualitas, hard skill dan soft skill, terus kita juga bangun ekosistem, menciptakan ekosistem kita sendiri, kita perlu momentum. Momentum itu by accident juga bisa. Artinya sesuatu yang nggak kita sangka-sangka. Baik itu yang sifatnya dari internal maupun eksternal. Kalau eksternal tadi yang saya lihat, misalkan Bung Farid ngomong bahwa, momentum tahun 2015 tepat banget tuh maritim sebagai sesuatu yang sedang booming gitu. Nah, barangkali pada sebelum itu belum tahu nih. Mungkin bagi kita waktu itu adalah by accident. Wah, kebetulan momentumnya ini dan kita punya impian tentang itu, ya udah kita jadiin lah di situ gitu. By accident juga bisa juga. Banyak teman-teman saya yang awalnya pengen jadi pekerja di BUMN dan lain-lain, terus mereka ada juga yang tragis ya, kayaknya tragis di awal, nggak dapat kerja gitu, tapi ternyata sukses banget sekarang gitu, karena memang mereka akhirnya harus mau nggak mau harus survive gitu, bisnis ini bisnis itu, dan sekarang sangat sukses, bahkan mungkin membuat kita iri banget lah, kenapa capek-capek membuat yang canggih-canggih ya kalau kayak gitu ya bisa, tapi kan nggak bisa kita banding-bandingkan susah masing-masing orang kan ya. Nah, terus yang kedua, momentum itu by design bisa, by plan bisa. Artinya yang tadi, saya senang banget ketika mendengarkan Bung Farid tadi, dan saya melihat kesempatan teman-teman menjadi, walaupun nggak persis banget ya, mengikuti pet-nya tadi itu, membangun pet kita sendiri, dari mulai mahasiswa, kita rencanakan nih, saya pengen punya ini, saya pengen bisa ini, nah itu bisa kita siapkan dari sejak awal, by design, by plan, kita mau jadi apa, dan kayaknya teman-teman sekarang punya banyak kemudahan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung harapan-harapan tersebut gitu. Banyak event-event juga seperti halnya Startup Merdeka ini yang diinisiasi oleh MIKTI, itu juga punya kesempatan lah, baik kita membangun skill individu kita, membangun ekosistem kita, dan juga mendekatkan kita pada momentum yang memang kita kepengen capai. Yang terakhir barangkali ya kehendak Tuhan gitu ya. Kita barangkali mati-matian, saya selalu percaya ini sih, kita mati-matian kepengen jadi sesuatu, kalau misalnya Tuhan nggak berkehendak ya udahlah gitu. Ya mudah-mudahan lah kita selalu apa yang kita rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan juga.